Iya. Iya kan? Kok dibiarkan bupatinya berjuang sendiri? Ya. Pak Riki sebagai wabuk ngapain aja? Iya. Kenapa dibiarkan Pak Eka selaku bupati yang kader kami jungkir balik sendiri? Iya. Ya. Bekerja sendiri. Bapak enak-enak sendiri. Kan sama-sama difasilitasi oleh negara. Ya. Nah, ini yang harus harus kita coba analisis gitu ya. Harus kita coba lihat. Tidak boleh kita langsung memvonis ya. Misalnya marah kepada PK karena meninggalkan Pak Riki misalnya kan. Jangan-jangan Pak Riki tidak mau ikut. Ya. Atau PK-nya mau berjalan berlari cepat. Ya. Berlari cepat. Pak Rikinya nggak mau cepat. Mungkin agak itu ya, agak slow, agak lamban gitu kan, agak lamban. Bisa jadi begitu. Atau Pak Eka-nya yang nyantai. Ya. Pak Eka-nya santai kan, kecepatannya mungkin 40. Ya. Tapi karena Pak Riki ini power yang lebih besar kan, dia mau lebih cepat. Ya, dia mau lebih cepat. Bahkan dia mendahului bupati. Itu juga dalam konteks etika itu nggak betul juga. Iya betul. Kata orang Minang ya, kancang mendahului itu tidak boleh. Wakil memotong bosnya itu nggak etis. Ya. Nah, atau kita bisa juga analogikan gitu ya, wabuk ini digendong oleh bupati. Nah, ketua orang Minang, kalau berdukuan nggak boleh lasak. Iya. Nah bisa jadi Pak Riki ini lasak berdukuan. Persoalan harmonis tadi gue agak menggelitik persoalan kata harmonis ini. Mungkin ada terjadi pemikiran atau sudut pandang yang berbeda dari yang eksekutif ini, Eka Putra dan Richie Aprian. Nah karena tidak adanya keharmonisan, makanya berpisah sekarang menjadi dua calon. Menurut aku, informasi yang aku dapat dengan penilaian aku, dengan ilmu yang aku punya, apakah benar nih ya harmonis yang kurang di pemerintahan daerah ini, isu-isu yang disampaikan di luar itu menurut aku benar apa enggak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Temu Tamu. Nah, Temu Tamu pada kali ini kedatangan seorang tokoh yang sangat pengalaman organisasi sangat banyak, pengalaman luar negeri juga cukup banyak. Nah, mungkin dari sebanyak itu yang mungkin bisa saya sampaikan, beliau adalah salah seorang tokoh Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanah Datar semenjak dari tahun 2022 sampai sampai sekarang. Dan beliau wakil ketua Dewan Penasehat Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Barat 2021 sampai 2026. Beliau juga pembina keluarga besar Padang Panjang Batipus Plukoto. Beliau pernah menjadi Ketua Pansus Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari. Dan beliau juga banyak terlibat dalam pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Nah, sebelum kita mengulik tentang Tanah Datar dengan tokoh kita ini, kita sapa dulu yang hadir bersama saya pada podcast Temu Tamu kali ini, yaitunya Angku Basrizal Datuk Panghulu Asa. Assalamualaikum Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kedatangan Angku yang sudah menyediakan waktu atas undangan kami dari podcast Temu Tamu. Nah, mungkin Angku dari generasi umur 30 sampai 50 tahun ke atas lah, mengenal sangat akrab dengan nama Angku, baik dari dunia pemerintahan, baik dari dunia politik, sangat mengenal lah. Tapi generasi di bawah kurang mengenal nih siapa sosok seorang Angku Basrizal ini. Mungkin Angku bisa jelaskan terlebih dahulu Angku berasal dari mana
dan apa saja yang sudah aku jalani dan aku lakukan di Kabupaten Tanah Datar. Baik, terima kasih Bang Abi. Saya senang dan gembira ya bisa menjadi tamu di podcast yang lewat ini. Mudah-mudahan ini menjadi perbincangan yang positif dan ini bagian dari kontribusi kita dalam dialektika tentang berkaitan dengan kemajuan Kabupaten Tanah Datar kita ini. Saya ini sudah mulai menua ya. Sudah mulai menua. Lahir di Tanah Datar. Jadi kalau dibuka KTP saya itu lahirnya Tanah Datar. Tidak menyebut nama negari. Lahir Tanah Datar. Kalau Raffi lahir Batu Sangkar gitu. Nah, saya tidak menyebut Batu Sangkar. Saya lahirnya di Tanah Datar. Kalau bicara Tanah Datar itu bicara tentang 14 kecamatan dan 75 negari. Nah, tepatnya itu di Nagari Batu Taba, Kecamatan Batu Pos Selatan. Kecamatan yang saya ketika menjadi anggota DPRD juga punya histori membentuk 3 kecamatan baru di Tanah Datar, Batu Pos Selatan, ada Lintau Utara dan Tanjung Baru. Kemudian sejak mahasiswa saya memberikan perhatian yang besar kepada Tanah Datar ini. Pada tahun 90 kami mahasiswa Tanah Datar di Kota Padang membentuk organisasi yang kita namakan dengan Ikatan Mahasiswa Luar Tanah Datar. Termasuk namanya. Dan saya menjadi salah seorang ketua di Pimatar itu. Nah, kalau Bung Rafi lihat ya, pohon mahoni sepanjang Pagariung ini, mulai dari jembatan sampai ke Perang Seminya itu, kiri kanan itu pohon mahoni itu ditanam ya oleh mahasiswa Tanah Datar tergabung dalam Pimatar. Pada tahun 90 bersamaan dengan Porda Batu Sangkar. Jadi ada tanda lah kita di Sudah 34 tahun. Sudah. Tahun 90 kita sudah berbuat ya. Kemudian pada tahun 99 ya, saya dipercaya menjadi ketua panitia pemilihan daerah Kabupaten Tanah Datar. Itu pemilu pertama di era reformasi. Sekarang berganti nama menjadi KPU. Jadi saya punya pengalaman sebagai ketua penyelenggara pemilu di Tanah Datar. Nah, pada waktu itu juga saya sekaligus caleg terpilih ya menjadi anggota DPRD Tanah Datar selama 2 periode. Berarti 99 sampai 2009. Nah, kemudian juga pada tahun 2010 saya ikut kontestasi pilkada juga. Di Tanah Datar. Ada 4 pasang pada waktu itu. Nah, alhamdulillah kita menempati peringkat nomor 2 suara 22,sekian% lah. Jadi nomor 2 dari 4 pasang calon waktu itu. Walaupun tidak terpilih karena saya memilih memang politik sebagai bidang pengabdian ya, terus saja kita mengabdi Tanah Datar. Karena hampir 20 tahun saya di Dewan Koperasi Tanah Datar. Dekopinda. Saya jadi ketua itu 12 tahun. Dekopinda itu ada gerakan koperasi Tanah Datar yang jumlahnya pada waktu itu ya sekitar 229 gerakan koperasi di Tanah Datar. Ya, dengan anggota lebih kurang 43.000. Kalau itu pendidikan terakhir aku sarjana. Saya S1-nya itu di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Imam Bonjol Padang, jurusan Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan. Jadi mungkin sedikit banyak nih kita akan mengkuliti persoalan Tanah Datar dan kita mohon pencerahan dari aku, informasi dari aku, biar penonton tamu-tamu mendapatkan informasi yang bisa mereka terima tentang Kabupaten Tanah Datar. Nah, menurut kacamata aku, dari mulai pemerintahan Eka Ricci yang dilantik di waktu tahun 2021 sampai sekarang itu berkisar 3,5 tahun. Nah, menurut aku pemerintahan yang dipimpin oleh Eka Putra dari Ciapra ini, sisi pemerintahan ini baik atau buruk, Niko? Ya,
Jadi memang kalau kita coba bandingkan ya dengan kepemimpinan sebelumnya yang dievaluasi setiap 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali. Jadi pemilu dilaksanakan sekali 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tapi era Eka Ricci ini kurang beruntung karena perubahan regulasi ya. Ada pilkada serentak. Ya baru 3,5 tahun ya. Sekarang lebih kurang 3,5 tahun dia sudah harus dievaluasi dan kembali berkontestasi. Ya betul. Ya karena ketentuan undang-undangan tentang pemilihan kepala daerah serentak. Nah tentu kita melihat bahwa walaupun 3,5 tahun ya kita bisa melakukan evaluasi, masyarakat pendatang bisa melakukan evaluasi dan harus dievaluasi memang ya. Evaluasi. Momentum pilkada itu sebetulnya momentum untuk mengevaluasi itu, artinya kalau penerima mandat pada pilkada sebelumnya itu dinilai berhasil, maka akan ada perpanjangan mandat. Dia akan dipilih kembali. Dia akan mendapatkan legitimasi baru. Ya, tapi kalau masyarakat ya menilai dia gagal, maka sangat mungkin masyarakat ingin mengganti. Nah, kalau lihat pilkada insya Allah November 2024 ini memang agak berbeda dengan pilkada ternyata sebelumnya. Pertama itu dari sisi pilihan ya. Jumlah calon ya. Setahu saya ingat di era reformasi pertama kali bupati itu dipilih oleh DPRD. Iya betul. Ya, saya anggota DPRD pada waktu itu. Ya, ada 23 pasang calon yang kita kontestasikan di sidang paripurna DPRD untuk mereka menyampaikan visi dan misinya. Dan kita tahu pada waktu itu terpilih pasangan Bapak Mas Haryadi Martono almarhum dengan dia Mas Devi. Ya, luar biasa kontestasi pikiran ya. Banyak sekali orang-orang yang memberikan perhatian sumbangan gagasan ya untuk kemajuan Kota Jakarta. Jadi walaupun hanya satu pasang artinya yang terpilih, tapi visi misi gagasan-gagasan dua pasang yang tidak terpilih ini memperkaya khasanah ya, pengambil kebijakan terdatang dalam rangka promosi kebijakan. Luar biasa. Kemudian pemilihan langsung pertama 2005 kita ingat pada waktu itu 4 pasang. Iya, 4 pasang. Kemudian pada waktu saya ikut 2010 4 pasang juga. Ya. Kemudian 2015 4 pasang juga. Ya. 2020 4 pasang juga ya. Sekarang 2 pasang. Bahkan sebetulnya ya ini kan incumbent dua-duanya. Incumbent dua-dua gitu ya. Ini menjadi apa juga ya, menjadi mungkin kekecewaan sebagian kita karena partai politik sebagai institusi yang diberikan kewenangan undang-undang untuk mengajukan pasangan calon, dia hanya memberikan opsi 2 pasang ini, ya 2 pasang ini gitu ya. Bahkan dua-duanya itu 2 pasang ini ya, sebetulnya kan incumbent. Punya incumbent gitu. Jadi ini tantangan juga ya bagaimana meyakinkan pemilih walaupun pilihan dari segi jumlah terbatas mereka akan gunakan hak pilihnya. Ya pasti ada masyarakat kita yang seleranya tidak tercermin dari 2 pasang ini. Mungkin mereka berharap ada tokoh-tokoh lainnya muncul. Sebelum kita membahas persoalan pilkada yang akan kita pilih di 27 November nanti, persoalan pemerintah daerah yang sekarang dipimpin oleh Kaputra dan Ricci Aprile ini, menurut aku tadi pertanyaan Raffi tadi itu, menurut aku pemerintah daerah sekarang ini berjalan dengan baik apa ada kendala-kendala nih kok? Ya, awalnya memang ya salah satu ukuran pemerintahan itu berjalan baik atau tidak. Kita lihat di situ ukuran ya partisipasi, ya keterbukaan, akuntabilitas gitu ya, partisipasi, ya karena ini kepala daerah yang dipilih secara demokratis
Dan demokratisasi itu kan mensyaratkan di situ ada ruang partisipasi. Nah, saya lihat dari sisi itu ada ruang. Saya lihat ada musyawarah di banyak tempat gitu ya, secara teritori, mulai dari misalnya bicara soal perencanaan pembangunan, misalnya ada ruang. Mulai dari nagari, kecamatan sampai ke level kabupaten, ada musyawarah di situ. Nah, kemudian partisipasi juga mulai kelihatan. Nah, soal keterbukaan ini memang di awal sedikit ya, agak bermasalah, agak sulit gitu ya mengakses informasi-informasi penting gitu ya, karena memang OPD kita belum terbiasa untuk menyampaikan hak publik untuk mendapatkan informasi. Tapi ketika dipicu ya, oleh berbagai pendekatan, maka pemerintah kabupaten mulai juga ya, mungkin awalnya terpaksa, tapi ada kerelaan sudah itu ya, mereka juga membuka akses informasi publik yang saya kira itu luar biasa, dan itu terlihat dari apa yang pernah kita dengar, ada penghargaan ya dan soal informasi keterbukaan informasi publik di tanah datar. Gitu. Nah, prinsip-prinsip akuntabilitas juga kita lihat seperti itu. Jadi kemudian harmonisasi antara eksekutif dan legislatif juga terlihat, karena saya tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam rapat-rapat mereka ya, rapat-rapat mereka, karena saya tidak menghadiri. Tapi kita di luar tidak mendengar ada ketegangan komunikasi, ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dan terlihat apa yang disampaikan oleh eksekutif ya mungkin dikritisi, dibahas, tapi pada akhirnya mereka mendapatkan kompromi-kompromi. Sehingga yang saya tahu ya, hampir semua tawaran kebijakan yang disampaikan oleh DPRD, lalu DPRD membahas, mengkritisi dengan catatan, tapi pada akhirnya mereka sampai pada kompromi kesepakatan. Ya, jadi tidak ada keputusan politik yang buletnya itu bulet bersandir itu tidak ada. Sepertinya ya bulat-bulat saja. Nah, persoalan harmonis tadi gue agak menggelitik persoalan kata harmonis ini. Mungkin ada terjadi pemikiran atau sudut pandang yang berbeda dari yang eksekutif ini, Eka Putra dan Richie Aprian. Nah, karena tidak adanya keharmonisan, makanya berpisah sekarang menjadi dua calon. Menurut aku, informasi yang aku dapat dengan penilaian aku, dengan ilmu yang aku punya, apakah benar ya harmonis yang kurang di pemerintahan daerah ini? Isu-isu yang disampaikan di luar itu menurut aku benar apa enggak? Ya, yang kita tahu sebagai masyarakat bahwa ada masalah antara Pak Eka dengan Pak Iki ini ya, ketika masing-masing sudah mulai ya menampilkan gambar sendiri-sendiri. Itu kita tahu. Ya, Pak Eka pasang gambar sendiri sebagai bupati, tidak lagi didampingi oleh Pak Iki sebagai wakil bupati. Pak Iki juga pasang gambar sendiri. Ya. Nah, tetapi pada akhir-akhir ini sulit kita membantah bahwa sebetulnya memang terjadi disharmonisasi ya, antara Pak Eka dengan Pak Diki, disharmonisasi. Nah, sebabnya tentu kita tidak tahu persis ya, sebab apa. Kalau ini dihubungkan dengan sebab pilihan kebijakan, ya misalnya Pak Eka mau ke kiri, Pak Diki mau ke kanan gitu ya, tidak ada perbedaan. Bahkan mungkin ada pertentangan gitu ya, pertentangan kebijakan. Ya. Kita nggak mendengar juga pertentangan apa. Bukti. Karena begini, Pak Diki itu kan ketua partai. Ketua DPD Nasdem. Pasukannya, anak buahnya di DPRD itu ada 3 loh. Betul. Kalau betul-betul ada perbedaan bahkan pertentangan dalam konteks kebijakan daerah ya, mestinya Pak Diki ya memerintahkan anak buahnya di DPRD untuk mengkritisi, untuk mengkritisi, bahkan untuk hal-hal yang tidak bisa dikompromikan menolak tawaran kebijakan yang disampaikan oleh
Bupati. Nah, tapi saya konfirmasi, saya tanya-tanya selama priorisasi kepemimpinan PK Riki tidak pernah terjadi. Ada penolakan dari fraksi partai yang dipimpin oleh Pak Riki gitu ya. Tidak juga ada, misalnya gini ya. Ini kan soal bagaimana akhir-akhir ini mereka ini berdua ini makin lama makin berjarak kan, makin berjarak gitu, semakin kasat mata gitu kan. Nah, kalau ini dianggap masalah oleh masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD, maka semestinya ya partai-partai melalui fraksi masing-masing mengingatkan, mengingatkan. Atau dalam bahasa yang berperubahan menegur gitu. Ya, menegur. Saya begini, apakah Pak Riki ditinggalkan? Bahasa kasarnya, ditinggalkan oleh Eka Putra? Pak Eka. Mestinya partai Pak Riki menegur Pak Eka selaku bupati, loh kok ditinggalkan? Kok ditinggalkan wakilnya gitu? Nah, atau mereka berjarak ini, ya bupatinya nggak mau ikut, ya itu bisa jadi nih, sehingga Pak Eka sebagai bupati, ya mungkin nggak punya waktu banyak untuk ngajak-ngajak untuk merayu-rayu kan, ya udah tinggal ya. Oh berarti wakil bupati nggak mau ikut? Kan bisa jadi. Iya betul. Kan kita bisa menduga-duga. Nah kalau memang Pak Riki-nya enggan untuk dibawa gitu. Enggan untuk dibawa, mestinya partai pendukung PK mengkritisi, loh kok kamu nggak ikut? Iya kan? Kok dibiarkan bupatinya berjuang sendiri? Ya, Pak Riki sebagai wabuk ngapain aja? Kenapa dibiarkan Pak Eka selaku bupati, yang kader kami jungkir balik sendiri? Ya, bekerja sendiri. Bapak yang enak sendiri, kan sama-sama difasilitasi oleh negara. Ya. Nah. Ini yang harus harus kita coba analisis gitu ya. Harus kita coba lihat. Tidak boleh kita langsung memvonis ya. Misalnya marah kepada PK karena meninggalkan Pak Riki misalnya kan. Jangan-jangan Pak Riki tidak mau ikut. Ya. Atau PK-nya mau berjalan berlari cepat. Ya. Berlari cepat. Pak Riki-nya nggak mau cepat. Mungkin agak itu ya, agak slow, agak lamban gitu kan, agak lamban. Bisa jadi begitu. Atau Pak Eka-nya yang nyantai. Pak Eka-nya santai kan, kecepatannya mungkin 40. Ya. Tapi karena Pak Riki ini powernya lebih besar kan, dia mau lebih cepat. Ya, dia mau lebih cepat. Bahkan dia mendahului bupati. Itu juga dalam konteks etika itu nggak betul juga. Iya betul. Kata orang Minang ya, kancang mendahului itu tidak boleh ya. Wakil memotong bosnya, itu nggak etis. Ya. Nah, atau kita bisa juga analogikan gitu ya, Wabuk ini digendong oleh bupati. Nah, ketua orang Minang, kalau berdukuan, nggak boleh lasak. Iya. Nah bisa jadi Pak Riki ini lasak berdukuan. Ya, diturunkan oleh PK. Udah digendong, lasak. Udah kan lasak kan gitu. Nah kita nggak tahu tuh. Nah orang ini sebagai pejabat publik harus menjelaskan supaya apa? Supaya tidak muncul spekulasi. Ya, dia harus menyampaikan apa adanya kepada masyarakat supaya masyarakat ya tidak diseret dalam konflik mereka berdua ini. Ya betul. Karena terus terang saja ya. Ini memberikan beban kepada masyarakat. Ya, bupati, wakil bupati satu paket dipilih sebagai pemimpin. Kalaupun ada problem di antara mereka berdua, mereka mestinya menunjukkan kesanggupan bahwa persoalan itu bisa mereka selesaikan berdua. Ya, tidak perlu menyeret masyarakat, apalagi curhatan. Nah, kalau Pak Eka curhatan ya menunjukkan dia tidak berkelas. Kalau Pak Riki curhatan ke sana kemari juga itu tidak berkelas. Iya betul. Ya, dia harus tahu bahwa dia pemimpin dan kalau dia punya masalah dia tidak curhatan, dia secara gentleman bicara berdua dia. Nah itu yang terlihat akhir-akhir. Jadi kondisi-kondisi itu kita hanya bisa bertanya-tanya. Pastinya mereka yang tahu.
Tapi gini ku, statement-statement yang merasa ada yang dizolimi atau yang menzolimi, menurut angku dari kacamata pribadi angku ini hanya semacam brandingan atau emang benar terjadi? Menurut kacamata angku nih? Ya, yang saya lihat itu karena tidak terjadi, tidak terdengar, tidak terlihat bahwa ada perbedaan, apalagi pertentangan soal garis kebijakan. Nah, maka ini kan bisa diduga bahwa memang ya mereka ini sudah berbeda tujuan, berbeda jalan, jalan bersimpang dua gitu kan. Saya tidak tahu juga ya siapa yang duluan ya soal gambar-gambar ini. Apakah Pak Riki yang pasang duluan gambar sendiri, ya sehingga memberikan sinyal mengganggu psikologi PK, atau memang ya PK atau ya pendukung PK yang lebih dulu mencopot ya gambarnya Pak Riki. Ya Pak Riki gitu. Nah kalau misalnya Pak Riki sebagai bupati merasa psikologi Pak Eka sebagai atas bupati terganggu, seolah-olah Pak Riki sedang mempersiapkan diri untuk ikut kontestasi untuk jadi kompetitor Pak Eka pada Pilkada 2024, dia mesti jelaskan. Dia menjelaskan, dia pamit. Itu lebih gentleman gitu. Berarti mundur. Iya. Jadi oleh karena dia tidak mundur, maka saya berpandangan bahwa mereka ini sebenarnya asik-asik saja berdua. Ya, asik-asik aja berdua gitu kan. Ya, artinya apa? Kalau selama kepemimpinan Eka Riki sejak dilantik sampai sekarang itu ada prestasi, gitu ya, ada capaian-capaian positif. Ini tidak boleh diklaim menjadi capaian salah satu gitu ya. Ini capaian mereka berdua. Kalau ada yang belum ya direalisasi, belum maksimal, dicapai gitu ya, ini tanggung jawab dia berdua juga. Jadi tidak boleh Pak Eka dengan segala prestasi, hadiah atau penghargaan terima itu merasa itu buah kerjaan sendiri. Itu adalah juga ya buah kerja bersama dengan Pak Riki sebagai wakil bupati. Sebaliknya juga kalau ada yang belum dikerjakan ya, belum sempat dikerjakan ya, itu tidak boleh juga dianggap sebagai tanggung jawab Pak Eka. Pak Riki juga punya tanggung jawab untuk itu gitu. Nah, itu kan perjalanan 3,5 tahunku. Nah, 2024 ini kita akan memilih kepala daerah kita yang baru. Nah, yang terjadi sekarang, betul kata aku tadi, perdana di Kabupaten Makassar terjadi 2 pasang, head to head. Dan ini pun antara bupati yang menjabat sekarang dengan wakil bupati yang sedang menjabat. Nah, melihat kacamata dari analisa aku, Pak Eka Putra itu berpasangan dengan Ahmad Fadli, Richie April itu berpasangan dengan Doni Carson. Menurut aku 4 tokoh muda Kabupaten Makassar ini secara pribadi silahkan aku kuliti. Ya, kalau kita coba cermati, kemudian juga pengalaman interaksi kita gitu ya. Saya kenal ya dengan Pak Eka, kenal dengan Pak Riki, kita pernah diskusi. Kemudian kalau dengan Pak Ahmad Fadli, saya sudah lama diskusi, ya, ketika beliau maju sebagai calon wakil wali kota di Panjang. Ya, jadi beliau datang ke rumah, kita diskusi juga soal itu. Saya belum pernah diskusi itu dengan pasangan Pak Riki, ya belum pernah diskusi gitu kan. Nah, jadi saya nggak bisa untuk memberikan penilaian terhadap beliau. Nah, Pak Eka itu kan tagline-nya dengan Ahmad Fadli itu kan lanjutkan. Ya, betul. Ya, dia mau lanjutkan. Dia harus jelaskan yang dilanjutkan yang mana gitu. Ya, misalnya soal Perumbul. Apakah Perumbul itu akan dilanjutkan? Kalau dilanjutkan, apakah ya seperti yang sudah dilaksanakan atau ada modifikasi, ada revisi, ada perbaikan-perbaikan? Ya. Kemudian apakah ya
apakah pengalaman Pak Eka berpasangan Pak Ricci ini juga mau dilanjutkan? Ya. Artinya, apakah ya Pak Ahmad Fadli berpotensi juga akan mendapat ya pengalaman yang sama dengan apa yang dialami oleh Bapak Ricci? Ya. Nah, tentu kita tidak boleh berburuk sangka ya, buruk sangka. Kita percaya bahwa Pak Eka tentu ya mengambil pelajaran banyak dari pengalaman berpasangan dengan Pak Ricci gitu ya. Pengalaman dia pertama menjadi bupati Pak Eka ya, dari pengalaman. Karena itu dia pasti sudah melakukan diskusi ya, membuat komitmen bahwa kalau Pak Ahmad Fadli jadi wakil ya begini loh. Ya. Oke nggak gitu? Ya kan? Nah, pasti dia sampaikan.